Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Dalhawi, NIM 240 170 dan 128, yang dimana video ini saya tujukan kepada tugas untuk mata kuliah keamanan sistem komputer. Keamanan dalam bidang informasi atau information security adalah upaya untuk melindungi data dan sistem informasi dari berbagai ancaman agar tetap rahasia, utuh, dan tersedia saat dibutuhkan. Dalam dunia modern yang serba digital, keamanan informasi menjadi sangat penting karena hampir semua aktivitas manusia dari bisnis, pendidikan, hingga pemerintahan sangat bergantung pada digital. Pertama, pengertian keamanan informasi. Keamanan informasi adalah serangkaian proses, kebijakan, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, modifikasi, atau perusakan yang tidak sah. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, atau sering disingkat menjadi CIA Triad. Tiga pilar utama CIA Triad adalah: pertama, C. Confidentiality atau kerahasiaan, menjamin bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak berwenang. Contoh, penggunaan password, enkripsi data, atau autentifikasi dua faktor. Yang kedua, dari huruf I, yaitu integrity, yang artinya adalah integritas, memastikan bahwa data tidak diubah tanpa izin, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, seperti checksum, tanda tangan digital, dan kontrol versi data. Nah, yang terakhir dari huruf A, yaitu availability atau ketersediaan, memastikan informasi selalu tersedia bagi pihak yang berhak saat dibutuhkan, seperti backup sistem, server cadangan, dan perlindungan dari serangan DDoS. Beberapa bentuk ancaman secara umum antara lain malware seperti virus, worm, trojan atau ransomware, phishing yaitu upaya menipu pengguna agar memberikan informasi pribadi, social engineering yang yang dimana mampu memanipulasi psikologis untuk mendapatkan akses ke sistem, hacking, akses ilegal ke jaringan atau sistem komputer, insider threat, ancaman dari orang dalam organisasi, dan terakhir data breach atau kebocoran data penting atau rahasia. Teknik atau strategi yang bisa digunakan untuk keamanan informasi: pertama, bisa kita gunakan enkripsi atau encryption, yang dimana kita bakal mengamankan data agar tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Dan selanjutnya ada firewall dan IDS or IPS, di mana fungsi untuk mencegah akses ilegal ke jaringan. Selanjutnya ada backup dan recovery, menyimpan salinan data untuk pemulihan saat terjadi kerusakan. Selanjutnya manajemen akses, mengatur hak dan peran pengguna dalam sistem. Audit keamanan, melakukan pemeriksaan rutin terhadap sistem, sehingga pelatihan kesadaran keamanan atau security awareness training, yang dimana kita bisa membantu pengguna untuk paham agar lebih waspada kepada ancaman dari yang kita sebutkan barusan, kayak malware, phishing, bla bla bla. Pokoknya kita edukasi pengguna lebih tepatnya. Nah, selanjutnya ada standar dan kebijakan keamanan informasi. Beberapa standar internasional yang digunakan adalah ISO atau IEC, yang standar sistem manajemen keamanan informasi, ISMS, NIST Cyber Security Framework, GDPR, yang dimana sama-sama aja sih, kayak panduan keamanan dari yang NIST itu kayak dari lembaga IS Amerika Serikat, dan GDPR itu regulasi penggunaan data dari Uni Eropa. Nah, juga kalau misal kebijakan internal yang perlu dibuat, misalnya kayak penggunaan password, kebijakan akses jaringan, dan kebijakan penggunaan perangkat pribadi di kantor.
Nah, selanjutnya ada penerapan di dunia nyata, seperti contohnya perbankan, transaksi online diamankan dengan SSL atau token OTP, pendidikan dengan sistem e-learning yang dilengkapi autentikasi pengguna, pemerintah dengan data penduduk disimpan di server yang terenkripsi sehingga tidak dapat bisa diakses oleh semua orang, sehingga sampai perusahaan menerapkan VPN dan audit sistem berkala. Nah, jadi keamanan informasi bukan hanya tentang tanggung jawab di bagian IT, tetapi tanggung jawab pengguna dari seluruh organisasi. Pengguna dalam organisasi, bukan seluruh ya, dalam organisasi. Dengan menerapkan prinsip CIA, kebijakan yang tepat serta kesadaran keamanan, organisasi dapat mencegah kebocoran data, menjaga reputasi, dan melindungi aset digitalnya. Mungkin itu yang saja saya sampaikan hari ini. Saya Wahyu Dalawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.